Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinasi wa iyyakum bi taqwa faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala di kitabul aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa yasqa hadis kitabullah wa qala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu saudara kami seluruhnya yang Allah muliakan, sekali puji kepada Jalla wa Ala yang menggabungkan saat ini. Allah anugerahkan kita bersama semuanya kesehatan, iman, Islam kita semuanya. Dan tempat terakhir kita masuk di antara bulan-bulan yang mendekati bulan Muharram, bulan Ramadan, di bulan Sya'ban di hari ini. Para ulama dulu di bulan Sya'ban memaksimalkan mereka, diri mereka semuanya, wabil khusus terkait dengan masalah persiapan masih bulan Ramadan, mulai murojaah Al-Qur'annya, mulai persiapan masalah siamnya dan lain sebagainya. Termasuk Rasulullah SAW menyatakan, bil kasyahru kasyahru yaquluna subhanhu, itulah bulan Sya'ban yang banyak orang melalaikannya. Bulan ketika semua amal-amal seluruh ada pada Rabbil Alamin. Semua amal turun pada Rabbil Alamin, diangkat pada Rabbil Alamin. Hingga berdoa satu kalimat, wa inni uhibbu an yurfa amali wa ana shaqim. Dan aku suka ketika misalnya amal yang diangkat nantinya dan aku dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama komentari disunahkan berbanyak puasa Sya'ban, terlebih khusus ketika masuk pertengahan Sya'ban dan yang mereka berhati-hati apabila tidak biasa berpuasa, hendaknya ia berhenti dari situ. Sehingga kemudian nanti Ramadan dimaksimalkan puasa lagi. Tapi apabila misalnya di antara kaum muslimin memiliki kebiasaan berpuasa senantiasa, entah puasa sunnah-sunnahnya, maka tetap dianjurkan untuk melaksanakan puasa selama mereka mampu. Termasuk angkutan bagi memuliakan kaitan masalah Sya'ban, malam pertama bulan Sya'ban. Ada sebuah kesaksian yang oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala beliau menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang baik diamalkan oleh orang saat itu. Yaitu Rasulullah menyatakan satu kalimat ketika masuk ke bulan Sya'ban, Allah melihat seluruh makhluknya. Yaqulu azza wa jalla ila jami' khalqihi. Allah melihat seluruh makhluknya bila di Sya'ban pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya illa li musyahid aw musyrikin wa qadri nafsin, kecuali bagi tiga orang kelompok ini. Yang pertama musyahid, orang-orang yang melewati batas dalam masalah muamalah. Wabil khusus ketika orang-orang ini suka berbuat kezaliman. Termasuk qadri nafsin, yaitu orang-orang pembunuh. Wa qadri rahimin, termasuk orang-orang yang tak mustahil silaturahmi. Wa musyrik, termasuk orang-orang musyrik. Dan dalam maksimalkan di malam-malam inilah kita maksimalkan ibadah kita pula. Termasuk jaga tentang perkara-perkara yang nantinya bakal Sya'ban ketika Allah melihat tersebut, dan sampai kita di antara orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sampai Basutul Muharram di hadis yang ke-101, betul? Betul? Hadis yang ke-101 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak yang mendhaifkan, cuma sebagian ulama mensahihkan.
termasuk Syekh Al-Bassam rahimahullah taala belum menyatakan dari bentuk hadis al-hadits sahihun. Hadis ini adalah sahih derajatnya. Ketika dari Ali radhiyallahu anhu beliau menyatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan bahwa Rasulullah SAW dulu semasa hidup beliau bersama Ali bin Abi Thalib yuqri'nal Qur'ana, beliau bacakan untuk kami langsung Al-Quran. Dalam artian Rasulullah adalah seorang mu'allim, seorang pengajar yang betul-betul dengan teladan kepada umatnya. Beliau mencontohkan, beliau mengamalkan, beliau juga mengajarkan. Mencontohkan, mengamalkan, mengajarkan ke semuanya. Sosok mu'allim yang sempurna. Dan satu hal, para ulama menganjurkan bagi para pengajar, apapun itu ilmunya, khusus Al-Quran, hendaknya pengajar tersebut mencontohkan tata cara membaca Al-Quran kepada santri-santrinya. Ketika santri disuruh baca, maka pengajar wajib untuk mencontohkan bagaimana cara mereka membaca. Dan ngapunten, bukan berarti seorang pengajar wajib punya suara yang indah dan merdu. Mengingat dalam benak orang-orang awam dinamakan orang ngerti sanad dalam bacaan Al-Quran wajib suara yang baik dan merdu. Betul apa ya? Betul apa ya? Kalau suara yang wah ini pasti orang ini beri sanad ini. Ini ada seorang yang punya sanad, bacanya biasa, suaranya enggak merdu, dikatakan ini karena pintar ibu biasa gitu. Dan satu hal, semua ulama-ulama qari'ul Quran ada di antara mereka yang punya suara yang terbatas. Mengingat keindahan kita suara ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh dalam dunia yang cukup banyak orang-orang senang dalam dunia musik, tidak semua pencipta musik itu lebih pintar nyanyi dari penyanyinya. Tidak semua pencipta musik lebih pintar nyanyi dari penyanyinya. Tapi penyanyi tersebut belum tentu lebih pintar dari pencipta musiknya. Sama dalam hal ini pula, suara yang bacakan Al-Quran, terkadang mereka punya sanad. Telah belajar hingga punya sanad, ambil 7 sanad riwayat atau 10 sanad dan baru suara bacaan Al-Quran. Tapi masalah suara ada keterbatasan di sana. Bukan berarti orang ini tidak punya ilmu masalah sanad. Cuma dalam masalah pengajaran, wajib untuk para pengajar Al-Quran betul-betul menanamkan yang namanya simati langsung dari para santrinya, didengarkan langsung. Dalam kisah ini belum ceritakan karena Rasulullah yuqri'nal Quran, beliau bacakan untuk kami Al-Quran hingga kami mendengar bacaan beliau, kami ikuti bacaan beliau, kami contoh bacaan beliau pula. Dan terkadang terkadang di antara para teori ini, beberapa teori tersebut ada bilang kaitan masalah talahul. Dalam masalah huruf-huruf kaitan masalah hamzah, a i u ba, u an ani a an na mu ni ma i an ani na, ba i u ba, bu bam ba li ba na mi dal mu ni ma bi bam ba li ba. Itu terkadang mereka di antaranya kadang ada khilaf. Dari para guru ini terkadang ada khilaf. Contoh masalah ain, a i u e. Ada beberapa guru yang ainnya kuat terkadang gitu. Nek kurang untuk isbahasa itu ainnya. Saya sering kali beberapa guru ini Pak Amudan waris dibaca para orang-orang para imam di antaranya. Imamnya bacaannya kurang pasien dan sebagainya. Dan masih percaya untuk imam. Ini gambaran terkadang di antara mereka karena berlebihan. Cuma satu hal Pak Ibu muliakan, semua orang belajar secara talaki tersebut membuka kemungkinan beda dalam masalah teori serta prakteknya. Sehingga seseorang tidak mungkin menyerahkan satu sama lain. Selama dia ada bukti sanad, maka dibuktikan bahwa orang yang belum belajar Al-Quran secara baik dan benar. Entah teorinya apapun itu, entah gramatika, entah qiraatika, atau mungkin alfabetika dan sebagainya. Tolong kalau bisa kita belajar untuk mengambil teori tersebut, maksimalkan untuk belajar, dan apabila memiliki ilmunya, maksimalkan ilmu tersebut untuk diajarkan. Dalam kisah ini, Ali menceritakan Nabi SAW membacakan kami Al-Quran malam yang junuban, selama Nabi tidak dalam keadaan junub. Akhirnya ada beberapa pendapat di sini, Bapak Ibu, yang akan saya ceritakan di sini
bahwa secara kaidah jumhur, dalam kaidah jumhur ulama usuliyin, mereka menetapkan bahwasanya untuk orang-orang junub tersebut ala tahrimi qiraatil Quran bil junubi. Mereka mutlak menyatakan junub dalam keadaan apapun, entah dengan sebab keluarnya air mani, atau dengan sebab senggama atau jimaka, atau dengan sebab dia haid atau nifasnya, maka mutlak dilarang membaca Al-Quran sama sekali, baik kalimatan-kalimatan, apalagi suratan-suratan, apalagi seluruh dalam mushaf Al-Quran tersebut, baik dalam kalimat-kalimat Al-Quran, baik dalam salah satu surat Al-Quran, atau kalau dia khataman mutlak dilarang, menyentuh pun dilarang. Ada bahkan menyatakan bahwasanya untuk dzikir-dzikir tertentu tetap diperbolehkan. Contoh misalnya ketika masuk pagi hari, ia baca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagian menetapkan diperbolehkan. Sebagian menetapkan bahwasanya orang-orang haid dan junub selama dia seorang muslim, secara usul dia adalah orang yang suci. Dan orang suci tersebut tidak ada kaitan dengan masalah larangan baca Al-Quranul Karim. Dengan berdalilkan di antaranya bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami Al-Quran dalam semua bagian-bagian tersebut halian, dalam keadaan apapun beliau, baik itu dalam keadaan suci kan atau dalam keadaan junub kan, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara zikir tersebut adalah bacaan Al-Quran. Alasan pertama itu. Alasan yang kedua di antaranya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentang kisah dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita bersama, Ummul Mukminin, beliau ceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajj. Kami sempat safar keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan ibadah haji. Walamma jina saniha qamistu. Beliau menceritakan ketika sampai di kawasan yang dinamakan dengan kawasan Sarif, qamistu, beliau menyatakan aku ternyata jatuh darahku dalam keadaan haid. Padahal alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abdi, hingga kemudian Rasulullah masuk kepada saya di ruangan saya, di kemah saya, dan saya dalam keadaan menangis. Faqal, hingga Nabi dawuh satu kalimat ini, mayukiki, loh, lah kok nangis kenapa mbak? Kenapa kok nangis? Saya tanya Pak Ibu, boleh tidak suami bosnya kromo kepada istrinya? Halo? Halo? Boleh tidak seorang suami dalam bosok kromo kagum garwo itu? Boleh. Baliknya sama untuk para istri. Kromo atau kromonya dalam arti menggunakan bahasa kromo ini boleh untuk para suaminya. Dan saya melihat kemudian dalam bidang pesantren tradisional ada semacam ini berjalan. Dan rata-rata baik para santrinya atau santriwati termasuk keluarga itu rata-rata kumpul apa kumpul dalam bahasa itu. Kumpul itu apa dalam bahasa? Jadi kalau sama orang kumpul banget. Dan selain soal sampai ini jadi. Dan ini yang kami lihat di kalangan saudara-saudara kita, ikhwan kita, kalangan salafiyin, ada semacam ini agak kurang ada, termasuk para santri. Terkadang santri sama ustaznya tak gitu biasanya, dopok gering dulu ini. Ya apa tak? Sudah bukan tak biasa gitu. Dan dalam kisah ini Rasulullah tanya kepada Aisyah, "Mana gigi? Wahai istriku, kok nangis kenapa?" Makanya di antara para penerjemah, para kiai kita, rahimahumullah atau hafizahumullah taala, mereka kalau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, mereka tempatkan pada porsi-porsi kalimat yang paling nyaman, yang paling sopan santun. Dalam kalimat mayukiki, wahai adidaku, apa penyebab kau menangis? Atau dalam bahasa Jawa, Ludik kenapa kok nangis? Hingga Islam menyatakan, "Qultu law yabitu wallahi amila mahujuna."
ingin haji banget. Kalau hingga Nabi Daud, lagi mengisi. Kamu nifas Pak. Kamu mungkin ada halangan Pak. Aisyah menyatakan, nah, kultu na'am. Oh, Nabi kemudian Daud Bapak Ibu. Perhatikan, inilah dalil yang diambil para ulama yang mencerahkan tentang orang-orang haid, orang-orang nifas, orang-orang junub, keluar mani, tetap boleh beribadah apapun selain sholat, selain puasa, selain haji, selain tawaf. Rasulullah dalam kalimat ini, qala fa inna dzalika syai'un kataballahu ala banati Adam. Aisyah, namanya seorang wanita haid itu adalah takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan untuk para anak-anak perempuan dari keturunan Adam. Siapapun anak perempuan dari kelamin wanita pasti mengalami sebuah takdir, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengalami haid. Termasuk haid saat ini satu posisi haji. Hingga kita dalam nanti perhatikan bahwa alima yaf'alul haji. Aisyah, lakukan semua perkara-perkara haji yang oleh orang haji mengamalkan semuanya. Baik masalah sa'i, baik masalah yang namanya wukuf, baik yang masalah jamarah atau melempar balang jumroh. Balang jumroh ini Pak Ibu muliakan, terkadang di antara saudara kita agak berlebihan. Nabi cuma perintahkan melempar 7 butir yang namanya kerikil untuk ke arah jumroh tersebut. Ada di antara orang-orang mungkin karena bagian syaitan juga yang sadar di cara misal. Dan cuma saya ada kok dilempar misal, kayu dilempar misal. Nek kena dasi wong digembuk itu otomatis. Lain pertanyaan ngapunten, lakukan ibadah-ibadah yang porsinya itu pas dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu macam-macam, enggak kalau kerikil aja. Dalam kalimat itu menyatakan Ali bab Ali layat al-haj khairu an la taqufi bil bait hatta tatuhuri. Aisyah lakukan semua yang orang haji melaksanakan, sa'i, wukuf, jamarah, dzikir, qiraatul Quran, lakukan semuanya. Gak mungkin Pak Ibu mulai kita posisi haji di Masjidil Haram. Contoh saya wukuf aja dari waktu zawal syamsi Pak ya, sejak zuhur hingga terbenamnya matahari kita wukuf di sana antara 6 atau 6,5 jam, cuma diam dongo pirang-pirang jam. Apakah mungkin kira-kira? Mungkin ya kira-kira jangan pikir terus dari waktu selepas zuhur sampai maghrib tenggelam, pikir terus, doa terus. Mungkin ya kira-kira? Mungkin gak kira-kira? Yang ada itu biasanya zikir, baca Al-Quran, itu di antaranya zikir paling maksimal. Zikir paling maksimal baca Al-Quran Bapak Ibu. Jadi di antara mereka tersebut bisa fokus selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fokus mustajabah, membaca ibadah, melakukan ibadah baca Al-Quran di antaranya. Dan dalam alimai al-hajj, lakukan semua amal yang orang haji saat itu. Mereka maksimalkan ibadah di sana. Oh iya, Allah terus bil bait itu sama. Oh, yaitu kawasan Masjidil Haram. Dan sekali kalau masuk di sana untuk tawaf, sholat engkau selain itu monggo silakan. Hatta tatahuri dan menunda tawaf tersebut sampai kau suci. Ini di antara dari para ulama yang mutlakkan bahwasanya orang haid, orang nifas, orang-orang yang namanya junub mutlak tetap boleh melakukan ibadah selain ibadah yang khusus dilakukan oleh orang-orang betul-betul suci dari hadas besar. Termasuk beberapa ini adalah nama tempat Imam Al-Muhaddithin Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya di antara sebulan Aisyah menyatakan satu kalimat ini, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi SAW zikir kepada Allah dalam semua keadaan, dalam suci pun atau dalam keadaan junub pun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan di antara zikir tersebut adalah membaca Al-Quran. Yang berikutnya di antara hadis pula
dari yang punya penelitian para ulama memperbolehkan orang junub baca Al-Quran ini tentang kisah Rasulullah Muhammad SAW ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi mana ini? Heraklius Romawi mana kira-kira? Italia atau Konstantinia? Heraklius Konstantinia atau Italia? Italia. Kalau Konstantinia dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam artian nanti Rasulullah menceritakan bahwa Roma Konstantinia dianjurkan oleh kaum muslimin, dikatakan kaum muslimin, itu Turki sana. Heraklius kemungkinan di sini adalah Heraklius penguasa Romawi Italia. Rasul ketika menuliskan surat kepada Heraklius tersebut, dalam surat tersebut ada ayat-ayat Al-Quran yang beliau tuliskan di sana kepada penulisnya surat tersebut. Nabi nggak bisa menulis, beliau dengan seorang katib untuk menuliskan surat kepada Heraklius. Dalam surat tersebut, dalam Sahih Muslim pula, tanpa ada keraguan di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di satu sisi, tanpa ada keraguan, orang-orang non-Muslim itu tidak lepas dari yang namanya junub pula. Mereka membacanya pula. Jadi di antara dalil yang mereka mengambilkan sebuah pernyataan bahwasanya orang-orang junub diperbolehkan tetap untuk ibadah seluruhnya kecuali hal-hal yang mutlakkan untuk beribadah dan syarat tertentu, yaitu syarat wajibnya suci dari hadas besar. Kita masuk hadis yang ke-102. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Jelas? Bapak Ibu jelas? Jelas? Barakallahu fiikum. Saya kepada hadis 102. Hadis 102 ini Bapak muliakan kaitan masalah muamalah zaujiyah. Muamalah antara pasangan suami istri, wabil khusus para suami yang memiliki keistimewaan kekuatan jasad, kekuatan fisik untuk mengumpuli istrinya lebih dari satu. Ya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apakah mungkin? Bagi Allah sangat mungkin. Saya tidak membuka aib seorang saudara kita. Ada seorang asatidzah kita, rahimahullah ta'ala, sudah sepuh beliau di antara para dai Ahlussunnah kota Surabaya kita, yang sempat menikahkan anandanya. Yang ananda ini punya penyakit namanya EDI. Insyaallah Bapak penyakit EDI. Pak EDI ini, insyaallah Bapak bisa jelaskan. Lah penyakit EDI tersebut bukan artinya kemudian sekali kumpul wis bisa itu enggak, berulang-ulang ternyata. Dimaksimalkan kumpul lagi. Artinya punya kekuatan. Cuma penyakit EDI tersebut yang hamil dia tidak bisa maksimalkan hubungan dengan istrinya tadi. Hingga dia pun cerai. Dalam kisah ini Bapak muliakan dari sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau dawuh bahwasanya Rasulullah SAW dawuh kalimat ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan kemudian pembahasannya cukup luas di sini nantinya. Akan ada beberapa pendapat terkait masalah hukum yang beliau nyatakan di sini. Rasulullah SAW dawuh kalimat ini, "Idza ata ahadukum ahlahu." Ketika di antara panjenengan para suami mendatangi pasangannya yang perempuan, dinamakan ata ahadukum ahlah. Mendatangi pasangannya bukan artinya cuma rawuh mawon, tapi dia mengumpuli istrinya. Ini bahasa kiasan dari Rasulullah SAW dan menunjukkan keindahan bahasa Arab dalam masalah tarbiyah. Mengapa di antaranya Allah memutuskan Rasulullah di negeri Arab sana dan menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Inilah di antara keindahan bahasa Arab. Kiasnya indah. Nabi ibaratkan di antara panjenengan mendatangi istrinya dengan kiasan langsung. Summa arada an yaquda. Setelah dia kumpuli, dia ingin ulangi lagi. Dia punya kekuatan di sana, ingin kumpuli lagi. Nabi dawuh, "Faliyatawaddo bainahuma wudu'an." Hendaknya mereka para suami tersebut berwudu dulu di antara dua jima tadi. Di antara dua jima hendaknya diselingi dengan wudu. Dalam satu tambahan di sini
dikeluarkan akal dengan syarat yang sahih. Beliau menyebutkan di antara hikmah mengapa Rasul memutuskan untuk wudu tersebut, beliau setelah jawab kalimat ini, wa innahu anshahu lil awbi. Dengan berwudu tersebut memaksimalkan panjenengan untuk dalam hubungan badan yang kedua. Ada yang kita bahas di sini secara perlahan-lahan, Bapak Ibu yang memuliakan. Pertanyaannya sekarang, apakah wajib seorang suami ketika memulai istrinya dan ingin mulai lagi untuk dia berwudu? Ada satu kalimat diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan syarat yang sahih, juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya carikan hadisnya dulu, Bapak Ibu. Dari hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari menceritakan beliau bahwasanya kan Rasulullah SAW yujami'u thumma yaqudu wa la yatawadda. Sempat Nabi yujami'u mengumpuli istrinya, thumma yaqudu, ternyata mengulang lagi. Yang Tuhan menyatakan wa la yatawadda, tapi Nabi tidak wudu. Pertama. Yang kedua, dalam kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang belum menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yadul ala nisaihi, sempat Nabi ngumpuli istri-istrinya di jam 1 binahari awalati. Jam 1 tersebut entah waktu siangkah atau waktu malamkah. Dalam kaitan ini, jam dulu waktu itu sama jam. Ini adalah berkait dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi mengumpuli istri-istrinya tersebut berkeliling. Mengumpuli istri berkeliling tersebut ada perkiraan jam. Ketika jam 1 tersebut entah siangnya atau malamnya. Ngapunten? Dikisahkan di sana bahwa istri Nabi ada 11. Wa kunna ida asyarata. Jumlah beliau, istri beliau adalah 11 orang. Sempat kalimat ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama-ulama, khusus untuk yang melecehkan Nabi di kalangan orang Muslim. Kok Nabi kok sawangannya kok hiper gitu? Bapak pernah mendengar satu hadis Nabi SAW tentang kisah Nabi Sulaiman dan suatu wassalam. Hadisnya sahih. Dalam kitab tafsir tersebut, beliau punya istri berapa Nabi Sulaiman dan suatu wassalam? Mi'ah ra'ati. Beliau punya pasangan 100 pasangan, dan beliau kumpuli dalam satu hari semuanya. Ini adalah mukjizat yang melimpahkan untuk para nabi yang punya kekuatan mengumpuli istrinya. Bukan artinya hiperbola, itu adalah di antara hak seorang suami memaksimalkan pelayan berdasar pasangannya. Termasuk kalimat ini pula, ada seorang sahabat yang bertanya, apa yudhibuna? Apa yudhibu? Apakah Nabi kuat kok sampai mengumpuli istrinya semua dalam satu hari tersebut? Karena kemarin pun ada terhadap lebih. Semua kami bincang masalah itu pula, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yudhibu wa talafi. Allah kasih kepada Nabi SAW kumpuli hingga 30 orang pun bisa. Ini gambaran bahwasanya ada banyak hikmah di sini. Bahwasanya Nabi sempat kumpulin istri-istrinya, 1 istri, 2 istri, 3 istri, hingga istri yang terakhir. Dalam artian 1 hari tersebut beliau senantiasa mengunjungi istri-istrinya, walaupun terkadang tidak mengumpuli. Cuma dalam bahasanya adalah Nabi mengumpuli istrinya hingga kemudian beliau jauh kepada kalangan sahabat, kalau di antara kalian punya seorang istri dan ingin ulang percumbuannya, hendaknya diiringi dengan berwudu di sana.
Paham sekilas? Paham sekilas? Termasuk ada kalimat di sini satu hadis dari Anas, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah ketika junub apakah boleh menunda waktu mandi. Saudara di antara kita mungkin ngakukan setelah junub keluar rumah itu malas rasanya, walaupun sudah wudu. Lalu gak wudu, kapan itu kenapa malas junub kok mati piye? Satu sisi kalian sahabat ketika junub pun sering mereka mau amal keluar. Ada satu kisah Nabi junub lupa akan dimani. Nanti akan bawa itu. Dalam kisah ini Abu Hurairah radhiyallahu dalam Sahih Muslim sempat beliau berjumpa dengan Nabi SAW di bagi Turki Madinah di beberapa jalan kota Madinah. Wa junub dalam keadaan junub. Hingga beliau aku menjauh dari beliau. Pada waktu waktu majiku hingga kemudian aku mandi, membersihkan diri dan menemui beliau. Nah ditanya, enak punta ya Abu Hurairah, tak boleh mandi karena Muhammad memainkan terus bilang, kuntu junuban bakal itu jadi suka wa ana ala ghairi taharatin. Saya tadi itu junub, makanya saya tidak suka duduk sama panjenengan dalam posisi tidak suci. Hingga beliau subhanallah innal mu'mina la yanjas. Ya Abu Hurairah, seorang yang beriman, seorang muslim tidak najis jasadnya. Apapun keadaannya dia tidak najis. Cuma mungkin keadaan dalam masalah kubur tadi ada istilah namanya hadas besar. Cuma secara real, secara jasad dia misalnya dia adalah suci. Dalam kisah tadi, Bapak Ibu kan tentang kisah dari Anas tersebut, Rasulullah SAW mengumpulkan para istri tersebut sempat dengan menggunakan satu kali mandi. Sempat beliau mandi dalam satu kali mandi. Jadi mengumpulkan istri tanpa wudu dimandikan dalam satu kali mandi. Sempat pula kemudian beliau mandi pada tiap istrinya. Saya kumpulkan istri dalam keluarga kami. Dalam satu riwayat Rasulullah berkata ini atau dalam sahabat ceritakan karena yaqufu ala nisa'i bi wasbil wahidin. Nabi sekeliling kepada istri itu mengumpuli semuanya dalam kaitan kumpul suami istri tanpa wudu cuma satu kali mandi. Sempat dalam sahabat nanya, waktu Nabi sempat mengumpul istrinya satu istri mandi, satu istri mandi. Satu istri mandi, ditanya kalau sahabatnya Rasulullah, kok gak ada subsidiari? Kata Rasulullah, bagi namun ansyadulil audi itu lebih cegahkan apa yang baleni meneh, ben sergep ben malah maksimal kok. Tadi dalam hadis ini sempat belum mengamalkan satu kali. Sempat ada pertanyaan pula di sini tentang masalah tidurnya Nabi. Dalam hadis yang tidurnya di dalam yang sama. Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha. Dari empat imam dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Nasa'i, Sunan Majah, sempat Aisyah tanya kepada Rasulullah, qalat kana Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwa Rasulullah dulu itu yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW sempat tidur, pernah tidur wa huwa junubun tanpa posisi suci dalam keadaan junub, kumpul sama istrinya kemudian tidur min ghairi an yamassa ma'an tanpa beliau menyentuh air sama sekali. Ini ada intimat, ada beberapa penafsiran di sini nantinya. Sempat kalangan sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ini pula.
sempat kalangan sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ini pula, di mana mereka menanyakan kaifa kana yasna'u bil janabati akana yasiru ayyakana yantasilu qabla an yanama aw yanamu qabla an yahtasila. Wahai ibunda kami, bagaimana dulu Nabi selama yang dilakukan itu apa saja ketika dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi dulu kemudian tidurkan, ataukah beliau tidur dulu baru kemudian mandikan? Aisyah menjawab, beliau menjawab radhiyallahu anha, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semuanya mau dilakoni. Abus bisik, kemudian turun bisik, kemudian mandi. Rubbama kita salah panah, terkadang juga belum mandi kemudian dia tidur. Rubbama tawaddu'a panah, terkadang juga duduk kemudian tidur. Qultu, hingga kemudian beliau yaitu Abdullah bin Abu Qaris berkata kalimat ini, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan semua urusan sa'atan, luas dan itu lapang. Jadi kalau kita misalnya sempat di antara kita junub bersama pasangan kita, maka ada 3 pilihan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk mandi, dan itu lebih utama. Yang kedua, dianjurkan untuk mencuci kemaluan lebih dahulu, kemaluannya, kemudian berwudu. Dalam satu kisah Aisyah menceritakan, karena Nabi SAW idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu. Bahwa Nabi SAW ketika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, yang pertama kali beliau lakukan adalah membersihkan kemaluannya dari bekas-bekas air mani, perkumpulan 2 mani tersebut. Wa tawaddu'a lis-sholati, kayak kemudian beliau berburu kayak wudunya akan sholatnya. Dalam artinya setelah membersihkan kemaluan beliau wudu kayak wudunya ketika akan sholat. Yang jadi pertanyaan, kalimat di sini Pak Ibu ya kan? Ketika dalam pernyataan Aisyah yang menyatakan bahasanya wa junubun min ghairi an yamassama'an, tanpa beliau membasuh yang namanya menyentuh air sama sekali. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyatakan bahasanya ala anal murada la yamusuma al-musli, bahwa beliau tidak menyentuh air ini maknanya adalah beliau tidak menyentuh air untuk mandi. Menyentuh air mungkin kadang-kadang itu tak asal umum. Beliau tidak menyentuh air. Air apa maknanya? Umum ini maksudnya. Imam Tirmidzi menjelaskan bahasanya membuka kemungkinan ini adalah beliau tanpa menyentuh air mandi. Air lainnya untuk air bersihkan kemaluan atau air wudu membuka kemungkinan beliau lakukan pula. Cuma ulama yang menyatakan bahwa ini adalah di antaranya tentang masalah satu kami, luasnya urusan, kemudahan urusan. Membuka kemungkinan pula beliau betul-betul tidak menyentuh air sama sekali. Baik itu air wudu air bersihkan kemaluan apalagi mandi. Maka dari situ dalam menyatakan untuk wudu disunahkan, meninggalkan wudu dalam keadaan untuk yang mandi itu hukumnya makruhun, tidak isu. Walaupun Nabi pernah melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada satu kisah di sini Bapak yang muliakan tentang kaitan iqamah sholat dan imamnya junub. Mungkin gak kira-kira? Jadi sholat jamaah imamnya junub. Mungkin gak kira-kira? Lari bermengantus. Mungkin tidak kira-kira demi Allah kali di mana kami Doa Alisa Surabaya, sempat satu saudara kami imami yang merasa tidak kira, semoga menjaga beliau imam sholat subuh. Setelah subuh selesai sudah main ngopi, main jajan bareng. Ini apa
Belum terus ini juga kan beliau udah bukan semuanya ini. Itu kan kejadian. Lalu di sini ada kejadian pula bahwa Nabi SAW itu sempat dari suatu dalam beliau menyatakan kalau uqimat sholat, iqamah telah diteriakkan, telah dilantunkan uqimat sholat telah didirikan, yaitu dalam arti iqamah telah disampaikan. Wajib disuruh qiyaman, sholat telah dirapatkan dalam keadaan semuanya berdiri, telah rakaat sholat. Bahwa jadilah Rasulullah SAW Nabi dua pada kami mengimami walau maqama bis sholat yaitu sholahu saat beliau berdiri di atas tempat sholatnya beliau berkira edan kalau anak junub dia beringat kalau beliau junub. Ini perkara bahwa Nabi menunda waktu mandinya. Gambar kita bersama bahwasanya orang junub boleh menunda waktu mandi hingga waktu yang diinginkan mendekati waktu sholat dibolehkan. Muamal bagaimana? Tidak ada masalah. Ketemu sama sahabat, ketemu sama teman, ingin pergi, monggo silakan. Cuma nanti kalau mau sholat wajib untuk mandi. Harus kantor boleh nggak kira-kira? Mandi di kantor boleh nggak kira-kira? Halo? Sopo sih marah? Tidak ada yang marah. Teman-teman kami Pak suka mandi di kantor. Termasuk aku masuk di punya teman-teman yang semuanya rata-rata waktu itu zaman sebelum reformasi rata-rata ke kampus belum ngatus laki-laki loh ya, belum mandi. Mandi cuma di pasca sarjana. Kebetulan waktu itu perpustakaan gedungnya sampai belum satu proses sarjana lama itu kamar mandi yang bersih. Beda dari kampus isi kotor waktu itu, mesin namanya. Akhirnya ketika mereka dari kampus ke Banyunika Ono, dari kampus besar Banyunika Ono, Jinabah bisa mimpi ke kampus Agus dan Mas Sarjana. Lalu kok keplek kami mari Agus John dari itu. Akhirnya jam 11, jadi kami mimpi semuanya. Jadi kalau berangkat kalau belum mandi lagi kampus. Termasuk di kantor usaha teman-teman kami rata-rata mandi di kampus dari kami. Kalau ingin mandi di kantor ya. Saat itu Rasulullah ingat kalau belum mandi. Faqalana Nabi berubah. Ini para imam kalau ingin imamin tidak diganti sama orang. Bisa mesti imamin menono. Nabi tahu maka anakku tolong pertahankan posisi kalian. Bapak melihat Syekh Al-Hudaybi Habibullah Ta'ala saat imami sudah takbir lupa hingga batalkan sholatnya. Di YouTube ada kalau tidak salah. Pernah lihat teman? Syekh Al-Hudaybi ngimami waktu sholat hingga kemudian beliau batalkan sholatnya, belum perintah jamaah menunggu. Dia masuk lagi, wudhu, kemudian ngimami. Saat seperti Nabi SAW, jadi beliau sekarang makan hukum. Kalau untuk kalian jaga tempat kalian, tetap di tempat kalian sholat di sana. Tsumma roja'a ba'tasala. Nabi balik ke rumahnya, mandi kemudian. Tsumma kharaja ilaina wa ra'sahu yaqul. Kemudian keluar pada kami mengimamin dan rambut atau kepala beliau berteteskan air. Maka baru wasolaina mau kemudian takbir dan Islam bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran bahwasanya Nabi pun sebagai seorang manusia biasa, cuma Allah berikan keistimewaan menjadikan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebagai manusia biasa, beliau pernah mengalami yang namanya lupa, pernah mengalami yang namanya kelainan. Tahu kelainan apa ya? Kesiangan. Sampai pada hari pun belum pernah mengalami. Pernah berkelainan dalam keadaan Ramadan dan masih junub hatus bisa. Dan tetap beliau mandi, sholat, tetap sama seperti ini pula. Belum imamin, mau takbir, belum hijau, junub, balik pun ini. Terus kemudian imami. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita masuk nanti pada hadis yang 103 terkait dengan masalah tata cara mandi besar akan disampaikan di sini dengan sedikit tambahan dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, termasuk dari Maimunah. Banyak istri Nabi mengisahkan tata cara mandi beliau. Tidak ada jauh beda, cuma ada tambahan. Nabi bergeser tempat sebelum membasuh kakinya. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari. Yang jelas pada kemudian
wajib tetap bersama tata cara mandi ini yang paling sempurna. Cuman secara asal para ulama menetapkan bahwasanya furudul ghusli itnani. Kewajiban mandi besar yang wajib kita pastikan itu wajib tidak bisa dihilangkan. Pertama ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat wajib ada sebelum mandi besar. Nek mandi kalau niat mandi besar maka itu belum mandi. Yang kedua, takmimul badani bil ma, menunjukkan air ke seluruh permukaan tubuh. Dinamakan takmimul badan, membuka kemungkinan air muncul tidak menyentuh sebagian kecil dari badan, cuma dirasakan aja sudah. Mengingat kalau makan kita terbatas. Di antara kita mungkin kanker, tidak sampai sempurna. Betul apa ya? Betul apa ya? Bagi yang badannya agak kurus, mungkin bisa menyentuh semuanya. Tapi yang gemuk seperti saya ini sekarang, bagi para binaraga, yang kemungkinan kayak gitu ya. Jadi di antaranya bahwasanya untuk para menegaskan intinya takmimul badan bilma, memunculkan air seluruh permukaan tubuh badan. Ini ada niat paling besar. Termasuk aku tempat di antara kita bukan kemudian di waktu Jumat ingin mandi jenazah Jumat lali. Pertama kok keramas notis, engkau mandi engkau menjelang sholat Jumat. Masuk sholat Jumat sholat tidur maka dunia tetap dia wajib untuk mengulang sholatnya, mandi lagi, kemudian sholat. Wallahu ada pertanyaan? Monggo silakan. Betul, beberapa ulama memberikan. Cuma sebagian ulama menguatkan dengan alasan apa? Adanya ihtimal kemungkinan tadi. Kemungkinan bahwa Nabi pernah mandi tanpa yang namanya pernah tidur yang tanpa namanya mandi. Tadi saya kisahkan di sini oleh muliakan dalam kisah dari Imam At-Tahawi, sempat beliau mengumpuli istrinya tanpa wudu. Pertama bukan kemungkinan dia sempat tidur tanpa wudu pula. Si Allah menetapkan bahwasanya untuk hukum mandi ini sunnah, hukumnya sunnah. Meninggalkan misalnya dia tanpa wudu kemudian dia tetap tidur, maka itu hukumnya makruh. Jadi itu disunahkan untuk mencuci kemaluan dan minimal yang namanya berwudu, walaupun mandi ditunda. Tadi saya orang itu meninggalkan wudu dan mungkin karena kecapean diperbolehkan tetap untuk tidur. Dan di antara hikmah apa dari untuk wudu? Ketika kita tidur, kita itu keluar. Dan Allah menjelaskan, Allah menjelaskan, saat kita tidur, roh itu keluar menghadap Allah SWT. Dan di dalam itu keluar dalam keadaan junub menghadap Allah SWT. Ada satu kalimat Bapak Ibu muliakan dari Nabi SAW, belum menyatakan salah satu lalu umul malaikatu. 3 masyarakat, 3 kelompok manusia yang malaikat gak mungkin mendekati mereka. 3 kelompok masyarakat atau manusia-manusia yang tidak mungkin malaikat mendekati mereka. Yang pertama, jifatul kafir, bangkai orang kafir. Yang tidak pernah malaikat mendatangi kamarnya, kasih doa dan sebagainya. Yang kedua, wa mutadab bihul bil khuluq, itu orang yang berlebihan menggunakan minyak wangi istrinya. Kuai kabeh semprot dan sesak nang dicipili. Maka tidak kedatangan. Yang ketiga, belum dikatakan wal junubu illa an yatawadda, dan termasuk orang-orang yang junub dan tidak berwudu sebelum tidur. Maka tidak mendekati mereka. Hikmahnya banyak Bapak. Kalau itu maksimalnya kita kumpul sama istri kita minimal itu wudu. Karena apa? Termasuk kalau kita mau tidur tanpa dalam wudu, kan wudu itu sunnah, betul apa ya? Orang sebelum tidur wudu itu sunnah apa? Sunnah. Nah, jangan sampai di antara kita mungkin yang modern membiasakan junub tidur, kecuali capek diperbolehkan. Kalau punya, sudah saya pakai. Yang lain? Jelas ini kan Bapak Ibu? Insya Allah akan mengingatkan untuk yang datang tentang sifatul ghusli, tentang sifat tata cara mandi jenabah, itu oleh Aisyah serta istri yang lain.
permasalahan ini terkait masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf dari kami berdoakan atau berkali ada subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.